darurat sampah. Apakah kalian tahu itu? Masa darurat sampah di Kota Bandung diperpanjang sampai 26 Desember 2023. Tercatat, terdapat 24 dari 135 TPS di Kota Bandung yang mengalami overload per November 2023. Hal ini terjadi karena TPS Sarimukti membatasi pembuangan yang hanya 50% dari jumlah biasanya. Masih dapat kita lihat tumpukan sampah yang menumpuk di pinggir jalan, menyebabkan bau tak sedap dan dapat menimbulkan banyak penyakit. Maka dari itu, pemerintah Kota Bandung menetapkan pemilahan sampah secara mandiri sebagai kebiasaan baru. Per 28 Desember 2023, kondisi 135 TPS di Kota Bandung sudah aman terkendali. Dan di masyarakat, pemilahan sampah mandiri semakin masif, serta terdapat kebijakan di mana saat ini TPS hanya dapat menerima sampah residu. Pemilahan sampah diperlukan untuk memisahkan jenis-jenis sampah agar dapat diolah secara efisien. Ini membantu memfasilitasi daur ulang, mengurangi limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Pemilahan sampah juga memungkinkan pengelolaan limbah yang lebih efektif dan penanganan yang ramah lingkungan. Sampah terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan jenis sampah yang berasal dari sisa-sisa organisme hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Sampah organik ini juga mengandung bahan-bahan yang mudah terurai oleh mikroorganisme, contohnya daun kering. Kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme. Material ini cenderung bersifat tahan lama, seperti sampah plastik, kaleng, botol plastik, sendok plastik, tutup makanan plastik, gelas kertas, dan karet gelang. Ketiga, sampah residu adalah jenis sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari manusia dan biasanya tidak mengandung bahan berbahaya, seperti tisu, puntung rokok, plastik kemasan, dan bekas permen karet. Upaya yang dapat dilakukan untuk membuang sampah dengan baik, yaitu pertama, pastikan untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya, seperti sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Kemudian, gunakan tempat sampah yang sesuai dan hindari pembuangan sembarangan. Selain itu, mendukung program daur ulang serta mengurangi penggunaan plastik juga merupakan upaya yang baik. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Jelas tidak semua sampah akan dikirim ke TPA. Sampah organik dapat didaur ulang kembali menjadi berbagai hal. Dengan kandungan unsur hara yang tinggi, sampah organik dapat dijadikan pupuk organik yang jauh lebih mudah dibandingkan menggunakan kotoran hewan ternak. Selain itu, ada juga beberapa negara yang mulai menggunakan sampah organik sebagai biogas. Sampah anorganik merupakan jenis sampah yang cukup sulit untuk didaur ulang. Sampah-sampah seperti plastik dan styrofoam memerlukan waktu sekitar 20 hingga 500 tahun untuk bisa terurai. Salah satu solusi terbaik yang bisa dilakukan adalah untuk menjual seluruh sampah anorganik ke bank sampah, di mana sampah yang telah dikumpulkan dapat ditukar menjadi uang. Atau, sampah anorganik dapat dijadikan kerajinan tangan yang unik seperti pot tanaman atau tempat pensil. Sampah residu merupakan jenis sampah yang sama sekali tidak bisa didaur ulang atau tidak bermanfaat. Jenis sampah ini membutuhkan waktu lama untuk terurai dan tidak bisa diproses ulang menjadi barang yang bermanfaat. Oleh karena itu, sampah residu hanya bisa dibuang dan ditempatkan di TPA. Mungkin seiring waktu berjalan akan muncul teknologi yang bisa menguraikan sampah residu. Namun untuk sekarang, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah untuk mengurangi sampah residu sebisa mungkin.
Sampah residu dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah kimia atau bahan berbahaya dalam sampah residu dapat mencemari tanah dan air. Sementara pembuangan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan pencemaran udara dan merusak ekosistem lokal. Upaya untuk mengurangi sampah residu melibatkan pemilihan bahan baku yang dapat didaur ulang atau mudah terurai. Karena itu, daur ulang menjadi strategi penting untuk mengurangi volume sampah residu yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Untuk itu, perlunya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi, mendaur ulang, dan memproses sampah residu dengan benar menjadi kunci dalam mengelola dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Mari teruskan perjuangan untuk pemilahan sampah, karena dengan tangan kita terletak kunci untuk menciptakan perubahan positif. Dengan memilah, kita bukan hanya membantu menyelamatkan lingkungan, tetapi juga menciptakan fondasi kehidupan yang lebih baik untuk hari ini dan seterusnya.